Tapi kok bisa beda dengan pernyataan kepolisian ya, bahwa kepolisian menyatakan si pelaku ini sebenarnya kenal dekat dengan ibu korban. Ibu korban. Nah, kemarin mengotot bahwa tetap ini karena dia tak tahu ini pelakunya siapa, dan mereka merayu bahwa anak saya ini diculik. Apalagi kemarin dia sampaikan kepada saya, pihak keluarganya, bahwa belum dikasih pulang ini anak ke rumah karena masih trauma. Nah, ada penyampaian pihak keluarganya bahwa masih trauma loh. Kok di belakang penyampaiannya bahwa sudah didamaikan karena mau didekati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eka Handayani, host dari podcast kita, Kisah dan Fakta di mana diam bukanlah solusi. Malam ini kembali untuk kedua kalinya, mungkin wajah yang tidak asing lagi. Kita sedang bersama dengan Ketua PPDI Bone, dengan Bapak Andi Takdir. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, mungkin kalau di beberapa waktu sebelumnya kita membahas tentang disabilitas, mungkin malam ini tidak jauh-jauh juga dari disabilitas. Namun ada berita menarik baru-baru ini yang kemudian viral tentang dugaan penculikan anak yang kebetulan korbannya adalah seorang disabilitas. Ini anak ini diketahui disabilitas intelektual ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu disabilitas intelektual? Saya jelaskan sedikit bahwa di Undang-Undang Disabilitas nomor 19 2016 itu ada 4 kategori disabilitas. Ada daksa, fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Nah, yang korban ini beliau disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual itu dia mengalami keterlambatan dalam mencerna mata pelajaran ataukah lambat dalam daya tangkapnya. Iya, daya tangkapnya lambat. Makanya dia disebut disabilitas intelektual gitu. Mungkin kita inisialkan saja ya. Sebut saja Mawar. Biasanya seperti itu ya. Boleh. Si Mawar ini menurut pemberitaan kemarin itu baru duduk di bangku SD, Kelas 5 ya, betul. Ya, baru di kelas 5 SD dan kemudian dari penelusuran kami diketahui bahwa kakak korban ini sempat melaporkan kejadian ini sebagai dugaan orang hilang. Ya, betul. Dugaan orang hilang yang kemudian di mana 2 malam setelah dilaporkan anak ini kemudian dijemput pulang ke rumah, seperti itu mungkin. Atau mungkin lebih jelasnya bisa kita tanya Pak Andi Takdir bagaimana kronologi sebenarnya. Pada malamnya itu saya dengar kabar bahwa ada anak di bawah umur yang hilang. Dan saat ini kan lagi marak tentang penculikan anak. Nah, saya tertarik di situ, apalagi saya disampaikan sama teman bahwa katanya anak ini adalah disabilitas intelektual. Maka dari itu saya tertarik untuk ingin menemui pihak keluarga korban. Tapi waktu itu sudah tengah malam, akhirnya saya ke rumahnya besok paginya. Saya ke rumahnya besok paginya itu, saya sampai di rumahnya, saya ketemu sama orang tua sama kakak korban, dan saya menanyakan bahwa bagaimana kondisi anak tersebut sekarang, apakah sudah ditemukan atau tidak. Pas juga pada pagi itu sudah ada kabar bahwa sudah ditemukan anak tersebut. Dia ditemukan di Lamurukung. Dan saya sempat tanyakan bahwa apakah pihak keluarga kenal yang pelaku. Saya bilang dia tidak kenal sama pelaku. Dan mereka sudah mendengar kabar bahwa anaknya ini dijemput oleh 2 orang menggunakan sepeda motor, dibawa ke Lamurukung. Nah, itu saya tanyakan terus bahwa bagaimana kronologisnya, kenapa bisa langsung itu malam langsung hilang ini anak. Dia sampaikan bahwa pada malam itu jam 9.30 malam dia periksa di kamarnya, dia tidak ada, anak itu tidak ada. Kemudian dia cari sekitar rumah juga tidak ada. Akhirnya kakaknya pergi di Lapangan Merdeka cari, tidak ada juga. Apalagi anak tersebut tidak pernah keluar rumah, jarang keluar rumah. Intinya tidak bergaul di makanya heran, pihak keluarganya heran kok langsung tiba-tiba tidak ada, apalagi marak tentang penculikan anak. Makanya
setelah dicari kemana-mana, akhirnya kakak korban sama iparnya itu pergi di Polsek Kota untuk melapor, dan pihak Polsek Kota menyarankan untuk melaporkan ke Polres. Akhirnya mereka pergi di Polres melaporkan, dan pada waktu itu pihak kepolisian membuatlah berita kehilangan tentang anak tersebut. Nah, di situ itu perjalanan Tapi kalau ceritanya. di kepolisian biasanya kan ada prosedur bahwa laporan kehilangan itu bisa dilaporkan setelah 24 jam. Apakah laporannya itu memang sudah sampai 24 jam atau baru saja kejadian? Itu kan ya kan pada malam Rabu ya, malam Rabu tanggal 17 kalau tidak salah, itu intinya Selasa malam, malam Rabu. Nah, itu kejadiannya pas waktu itu setelah dari dia pihak keluarganya dari keliling, akhirnya pada waktu itu juga Pada malam itu juga langsung ke Polres. dan saya rasa sudah genap ya 1 kali 24 jam, karena hari Selasa pagi baru Dilaporkan. baru ditemukan. Hari Rabu pagi baru ditemukan. Ini Maksudnya bukan 1 kali 24 jam setelah sudah lewat hari Kamis pagi baru terdengar kabar bahwa sudah ada korbannya, sudah ada di Lemurukung. Nah, makanya itu saya langsung ke Polres menanyakan. Saya sampai ke Kanit PPA, cuma Pak Kanit pada waktu itu tidak ada, beliau ke Makassar. Akhirnya saya telepon bahwa dari Kak Dia, saya dari Kanit PPA, ternyata belum sampai laporannya ke Kanit PPA. Nah, akhirnya saya kembali ke keluarganya bahwa jam berapa kemarin itu, jam 13.30 kemarin saya kembali ke rumahnya. Jadi saya 2 kali ke rumahnya, dan sesampainya di sana langsung berubah keterangannya keluarganya bahwa anak ini sudah didamaikan dari pihak di kantor kepolisian, dengan alasan bahwa 3 hari ke depan, paling lambat 3 hari ke depan, pihak keluarganya yang laki-laki mau datang melamar. Nah, jadi saya sampaikan ke pihak keluarganya, apa jaminannya kalau mereka mau datang melamar, karena jangan sampai setelah ucapan itu laki-laki ini lari, bilang enggak, karena kita keluarga percaya dengan kata-kata itu. Dan saya sampaikan pada waktu itu bahwa bagaimana kondisi anak ini. Dia bilang belum dikembalikan ke sini, masih di rumah keluarganya ini, korban masih tinggal di rumahnya keluarga. Nah, dan akhirnya saya sampaikan bahwa bagaimana dengan pihak kepolisian. Pada waktu ditanyakan bahwa mereka intinya perdamaiannya itu disaksikan di pihak kepolisian. Dan saya bilang laporan tak sudah dicabut, bilang iya sudah dicabut. Nah, itu pernyataannya jelas, karena saya sama teman-teman dari media juga waktu kemarin itu sampai ke sana. Saya dari teman-teman media sampaikan bahwa itu jelas dia katakan bahwa dia sudah cabut laporannya. Nah, saya dengar tadi sadari lagi tadi siang sama dia bilang ternyata tidak dicabut laporannya, tapi saya dengar lagi bahwa ternyata belum ada laporan masuk. Jadi kami juga bingung sebenarnya. Berarti di sini ada kontroversi ya kan? Iya, makanya saya bingung apakah laporannya ini sudah masuk kah? Karena pertama saya tanyakan ke sana bahwa laporannya sudah dicabut karena mau dinikahkan sama anak tersebut. Ternyata saya dengar lagi bahwa tadi siang bahwa laporannya ternyata tidak dicabut sebelum datang pihak laki-laki untuk melamar. Kemudian saya dengar lagi barusan kabar bahwa ternyata belum masuk laporannya. Jadi itu. Berarti bisa dibilang ada suatu kejanggalan di sini, karena Iya, dari setelah kami konfirmasi dengan pihak kepolisian tadi, mereka menyatakan bahwa sebenarnya laporan ini sudah selesai karena pihak korban sendiri sudah menyatakan bahwa mereka menerima anak mereka kembali dan sudah tidak ada masalah dengan para pelaku. Nah, saya kan juga sebenarnya tanda tanya kan, yang tersebar ini kan saya rasa ini termasuk laporan kepolisian ya, karena di sini keterangannya yang menerima laporan kepala kepolisian Resort Bone. Jadi saya rasa ini adalah laporan polisi ya, atau bagaimana kayak menurut Ewa ini? Karena ini saya lihat ini kan laporan polisi atau bagaimana? Apakah
yang tersebar ini? Hah? Yang tertulis ini kan laporan polisi. Kalau LP-nya tadi memang Kasat Reskrim sempat menyatakan bahwa ada LP yang diterima. Itu. Hanya saja bentuk perdamaiannya tadi beliau tidak menjelaskan apakah dilakukan RJ, RJ ya, restoratif justice ya. antara pihak korban, tapi tidak. Artinya rentan waktunya terlalu cepat kalau misalnya ada RJ ya. Nah, itu sebenarnya. Ini masih menyisakan pertanyaan juga bahwa apakah yang jadi pertanyaan, anak ini kan disabilitas intelektual, artinya belum bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. betul. Dia masih dalam pengampuan. Betul. Otomatis tidak bisa serta merta orang tua menyatakan bahwa damai dengan alasan harus dinikahkan. Ini anak di bawah umur. Betul. Dan ada undang-undangnya kan. Bagaimana menurut Anda? Ya, makanya ini sebenarnya kan sejak tahun 2022 kemarin kan, 2022 dan 2021 itu kan ada kemarin kan ada kasus disabilitas juga di bawah umur juga yang dilecehkan juga oleh Oknum Satpol PP kemarin. Nah, ini di sini kan kita selalu menyampaikan bahwa sebisa mungkinlah ketika disabilitas mengalami kejadian seperti ini, pelecehan seksual ataukah pernikahan anak di bawah umur, sebisa mungkin jangan semudah itu langsung di RG atau didamaikan, karena yang persoalan yang korban ini adalah disabilitas, bukan keluarganya yang jadi korban. Yang pertama jadi korban di sini adalah disabilitas tersebut. Apa yang dimaksud disabilitas ya memiliki keterbatasan lah. Nah, ketika di situ kemarin saya selalu sampaikan bahwa ketika selalu sedikit-sedikit ada kejadian pelecehan terhadap teman-teman disabilitas, kemudian sangat mudah untuk didamaikan, itu akan kami khawatirnya itu akan terus kembali terjadi berulang. Nah, ini buktinya ini terjadi lagi. Yang saya khawatirkan di sini bahwa ketika anak ini baru duduk di bangku kelas 5 SD, kemudian kasusnya apa istilahnya, dibawa lari atau apakah ini anak, kemudian baru kelas 5 SD, terus di RG lagi dengan alasan mau dinikahkan, anak tersebut mau dinikahkan. Kan ada undang-undang perlindungan anak, di mana diposisikan undang-undang perlindungan anak ketika terlalu mudah sekali di RG kasus-kasus seperti ini. Dan kan kasihan, bukan persoalan sudah tidak ada keberatan. Kalau persoalan keluarga tidak berkeberatan, iya, tetapi yang korban ini adalah anaknya. Kok bisa? Makanya di sini selalu kita sampaikan bahwa bentuk diskriminasi yang paling banyak dialami teman-teman disabilitas adalah dari pihak keluarganya. Nah, ini termasuk dari pihak keluarganya melakukan diskriminasi sebenarnya kepada anak disabilitas tersebut, karena tidak menuntut. Siapa yang bisa jamin psikologis anak tersebut ke depannya? Nah, apalagi kemarin dia sampaikan kepada saya pihak keluarganya bahwa belum dikasih pulang ini anak ke rumah karena masih trauma. Nah, ada penyampaian pihak keluarganya bahwa masih trauma loh. Kok di belakang penyampaiannya bahwa sudah didamaikan karena mau dikasihkan jangka waktu 3 hari ke depan, pihak laki-laki mau datang melamar. Nah, semudah itu. Sementara sekarang kita lagi gencar-gencarnya mengkampanyekan isu larangan perkawinan anak di bawah umur. Kita apalagi dekat-dekat ini kita mau mengadakan kegiatan pengusulan tentang perda pencegahan anak di bawah umur, dan terjadi kejadian seperti ini kan miris kedengaran bahwa sangat miris kedengaran ketika kita bahwa anak kelas 5 SD mau dinikahkan setelah terjadi dibawa lari atau ke penculikan. Apalagi kemarin dugaan penculikan. Nah, apalagi kemarin diduga penculikan, karena terus terang pihak keluarganya menyampaikan kepada saya bahwa kita tidak kenal laki-laki itu, tidak mengenal pelaku dan bukan keluarga. Tapi kok bisa beda dengan pernyataan kepolisian ya, bahwa kepolisian menyatakan si pelaku ini sebenarnya kenal dekat dengan ibu korban. Ibu korban. Nah, makanya ganjil. Kalau keterangannya seperti itu, saya punya rekaman loh di sini. Saya punya rekaman dari pihak keluarga bahwa mereka tidak kenal. Yang pelaku ini mereka tidak kenal. Makanya kenapa mereka kemarin ngotot bahwa tetap ini, karena dia tidak tahu ini pelakunya siapa, dan mereka meralih bahwa anak saya ini diculik karena tidak ada kabar.
Tapi kalau untuk sekarang si anak sendiri sudah berada di mana? Saya dengar sudah ada di pihak di rumah Sudah korban. pernah bertemu dengan? Belum, selama ini belum saya ketemu dari setelah ini. Seharusnya kan gini ya, harusnya Iya. tuh si anak diperiksa dulu secara psikologis. Itu. Karena jangan sampai si anak ini juga memang betul-betul mengalami trauma. Ya, betul. Tapi anak sekecil itu kan belum terlalu paham apa itu Betul. pernikahan kan. Iya, betul. Kok tiba-tiba orang tuanya mengusulkan untuk melakukan pernikahan sementara si pelaku sendiri tidak dikenali kan seperti itu. Iya. Sepertinya agak janggal juga ya. Iya, makanya itu saya sampaikan kemarin di media sosial bahwa janganlah terlalu mudah menyelesaikan kasus-kasus seperti ini ketika ada korban disabilitas, apalagi di bawah umur. Karena kami khawatirnya ini akan berulang karena sudah sering kali terjadi seperti itu. Kami sering kali mendampingi teman-teman disabilitas yang mengalami korban pelecehan, kekerasan, dan itu selalu didamaikan dengan alasan pihak keluarganya sudah tidak keberatan. Persoalannya bukan hanya pihak keluarganya yang mengalami ini adalah betul. Yang mengalami ini kan bukan keluarga korban, keluarganya. tetapi disabilitas itu yang mengalami. Jadi itu. Terus sejauh ini apakah ada tindakan dari pihak TPDI? Artinya apakah memang akan dibuatkan semacam perlindungan untuk si anak? Apakah akan menggandeng pihak pemerintah dalam hal ini untuk menyelesaikan hal tersebut? Kami akan koordinasi ke P2 TP2 Bone bahwa bagaimana tindak lanjut. Harus turun tangan juga, apalagi terdengar kabar bahwa akan dinikahkan. Otomatis ketika ini terjadi dinikahkan pasti akan kena undang-undang perlindungan anak, perkawinan anak di bawah umur. Nah, ini yang harus di P2 TP2 Bone harus turun tangan juga. Ketika ini diloloskan, dinikahkan, berarti ada pembiaran pernikahan anak di bawah umur. Dan kita akan konsultasi juga sama teman-teman LBH Makassar, karena selama ini kami selalu bersama teman-teman LBH Makassar di program kegiatan AIPJ 2 di Kabupaten Bone, dan insya Allah mungkin sebentar besok lah kita ketemu sama teman-teman LBH Makassar untuk membahas ini, bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap teman disabilitas ini. Intinya kita selalu memberikan fasilitas kepada teman-teman yang mengalami korban seperti ini, memberikan hak-haknya, bagaimana supaya hak-hak disabilitas ini terpenuhi, seperti itu. Yang buat penasaran juga, ini kan hilangnya selama 2 malam ya. Iya. Waktu konfirmasi dengan pihak korban, apakah mereka tahu apa yang terjadi dengan si anak? Nah, itu juga ya. itu juga kami belum sampai ke sana, tanyakan apakah ada bentuk perlakuan ini ke anak tersebut dari pelaku ke anak, apalagi kan sudah 2 malam di sana. Nah, intinya kita belum sampai pertanyaan kita ke pihak korban ke sana. Ya, mudah-mudahan besok kita bisa temui korban dan kita menanyakan langsung bagaimana kondisi beliau. Harus ditelusuri dulu apakah mereka kenalnya dari mana, terus kejadiannya kenapa mereka bisa sampai seakrab itu, kenapa si anak ini tiba-tiba mau untuk diajak pergi sama laki-laki ini, dan kejadian-kejadian apa saja yang menimpa dia selama 2 malam itu. Harusnya ini jadi pertimbangan orang tua ya. Betul. Terus terang anak disabilitas intelektual itu mudah sekali dibodoh-bodohi, sangat mudah sekali dibodoh-bodohi. Saya ketika kita mau membodoh-bodohi teman-teman disabilitas intelektual itu sangat gampang sekali. Makanya kita belum tahu persis apa sebenarnya yang dialami anak tersebut selama 2 malam di sana. Apakah ada bentuk kekerasan seksual yang dialami anak tersebut atau bagaimana? Kan tidak ada yang bisa jamin. Siapa yang bisa jamin di selama 2 malam di sana tidak terjadi sesuatu terhadap anak ini? Kan bisa diperiksakan dulu ke psikolog sama bisa divisum juga. Nah, sepatutnya terjadi juga pelecehan, yang itu tidak bisa dibiarkan seperti itu. Akan terjadi yang selalu kita sampaikan bahwa khawatirnya akan terjadi kejadian-kejadian seperti itu di belakang hari, dan pasti orang berpikir bahwa ketika disabilitas
dilecehkan akan gampang sekali untuk didamaikan. Tinggal orang tuanya diberikan sesuatu untuk menyelesaikan kasus ini. Ini yang kita tidak inginkan. Karena kenapa bukan pihak keluarganya yang jadi korban sebenarnya, tetapi anak disabilitas ini yang jadi korban. Makanya khawatirnya kita tidak mau bagaimana kasus-kasus seperti ini tidak berulang. Nah, buktinya kan terjadi seperti itu. 2021 terjadi pelecehan seksual yang dialami teman disabilitas tunarungu di bawah umur, pelakunya oknum Satpol PP. Ini terjadi lagi. Kemudian di 2017 kemarin terjadi juga percobaan pemerkosaan di Desa Arasoe kemarin. Kasus yang pertama ya. Iya, ini sudah. Iya. Intinya kasus percobaan kasus kekerasan seksual terhadap teman disabilitas saya sudah dampingi ada 3 yang tidak selesai. Yang pertama kemarin itu yang di Desa Arasoe yang diduga pelakunya itu perangkat desa di sana di Desa Arasoe yang berhenti kasusnya karena tidak cukup bukti. SP3. Iya, karena bagaimana caranya bisa dibuktikan kalau umpama anak disabilitas tunarungu ini tidak ada yang mengerti dengan bahasanya. Apalagi tunarungu ini tidak pernah sekolah. Jadi hanya bahasa ibu yang dia bisa mengerti. Dan itu yang ditolak kemarin karena pihak kepolisian tidak mau menerima interpreter dari pihak keluarganya karena jangan sampai katanya berpihak ke korban. Nah, yang mengerti dengan bahasa teman-teman tunarungu kan keluarganya. Seperti itu. Kedua itu yang kemarin yang kasus pelecehan yang dialami oleh teman tunarungu di bawah umur di Jalan Biru kemarin itu yang pelakunya oknum yang diduga pelakunya oknum Satpol PP. Diselesaikan juga di sistem. Iya, di SP3 juga. Kemudian sempat ditahan atau tidak? Sempat ditahan kemarin, dan di RJ juga. Kemudian ini terjadi lagi. Makanya kemarin saya selalu kemarin itu menikah ya yang Satpol PP. Tidak. Makanya ini kami selalu sampaikan bahwa jangan terlalu mudah lah untuk menyelesaikan kasus-kasus disabilitas. Karena sudah ada contoh kasus sebelumnya. Iya, khawatirnya nanti berulang terus. Terjadi berulang karena orang berpikir bahwa gampang di RJ ketika ada kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami teman-teman disabilitas. Dan kasihan, apalagi kita ini sudah ada perda disabilitas di Kabupaten Bone kan lucu sekali kedengarannya. Ngapain ada perda kalau tidak? Iya, betul itu. Terus respon pihak korban sendiri bagaimana? Artinya melihat mungkin merasa ada campur tangan intervensi dari pihak luar, apakah mereka merespon dengan kami terus terang tadi sebelum maghrib kami mau ke sana, cuma sudah menjelang maghrib, jadi mungkin besok kami baru ke sana lagi melihat korban, bagaimana kondisi kejiwaan atau psikisnya. Ya, betul. Bagaimana mudah-mudahan lah mereka dia tidak mengalami gangguan kejiwaan di sana. Jangan sampai setelah kejadian tersebut terjadi sesuatu terhadap anak ini, dan kita belum tahu bagaimana kondisi persis anak ini. Kalau untuk secara hukum di pihak kepolisian sendiri seperti apakah tidak akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak? Terakhir kami koordinasi ke Kandim PPA itu mereka mengatakan bahwa belum sampai ke penyelidikan, makanya kami belum koordinasi lagi kedua Tapi kalinya. Apakah akan dilakukan koordinasi atau? Kami menunggu dulu instruksi dari teman-teman LBH Makassar bagaimana responnya, kemudian bagaimana langkah apa yang harus kita lakukan untuk mendampingi teman disabilitas tunarungu ini, disabilitas intelektual ini, karena kami mengalami hambatan, jangan sampai kita mau dampingi pihak keluarganya tidak mau. Yang kami ini kan mau dampingi kan disabilitas ini, bukan pihak keluarganya kita mau dampingi, tapi yang korban ini yang kita mau dampingi. Nah, makanya kami belum sempat ke sana lagi. Mudah-mudahan besok pagi kita bisa ke sana baru kita bertemu langsung dari pihak korban. Tapi begini, jika seandainya keluarga korban ini ngotot untuk tetap menikahkan si korban, bagaimana? Kita lihat dulu kondisi korban ini seperti apa. Karena tetap pasti melanggar lah ketika pihak keluarganya tetap ngotot untuk menikahkan anak ini, pasti kena undang-undang perlindungan anak, pencegahan pernikahan anak di bawah umur, pasti kena di situ mereka, kalau mereka tetap ngotot untuk menikahkan anak tersebut, seperti itu.
Mungkin yang terakhir ada harapan yang ingin Anda sampaikan baik untuk pihak kepolisian di luar sana, mungkin juga untuk pemerintah supaya ikut serta dalam, karena ini bukan kasus yang pertama, jadi sudah seharusnya pemerintah juga mengatensi kasus-kasus seperti ini. Betul. Jadi harapan kami bagaimana supaya pihak kepolisian, baik itu pihak pemerintah setempat, bagaimana supaya perhatiannya penuh terhadap teman-teman disabilitas yang mengalami kekerasan atau kayak mengalami bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh baik itu dari pihak keluarga, dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat sekitar. Nah, kita selalu sampaikan bahwa bagaimana supaya pemerintah, masyarakat sekitar dan pihak APH paham betul tentang seperti apa disabilitas itu, supaya kedepannya mereka tidak segampang itu melakukan RJ ketika ada kasus-kasus disabilitas, pelecehan terhadap disabilitas. Jadi kami berharap supaya masyarakat luas bisa paham seperti apa disabilitas tersebut, supaya nantinya tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi kasus-kasus seperti ini di masyarakat. Apalagi kalau disabilitas intelektual itu kan artinya gampang sekali tidak serta-merta orang tahu, karena secara fisik mereka sempurna. Ya? Jadi orang selalu beranggapan bahwa apa disabilitasnya ini kan sempurna, kelihatannya kan tidak apa-apa, tapi mereka tidak paham bahwa ternyata disabilitas itu banyak kategorinya. Jadi ya mudah-mudahanlah masyarakat bisa paham betul, pemerintah bisa paham, pihak APH bisa paham tentang langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terdapat kasus-kasus disabilitas yang mengalami kasus pelecehan atau kasus pernikahan anak di bawah umur seperti itu. Ya. Terima kasih semuanya. Kita sudah mendengarkan tadi apa-apa yang menjadi apa yang sudah dibahas oleh Ketua PPDI tentang disabilitas intelektual, yang mana kemarin sempat viral bahwa korbannya memang mengalami apa sih namanya? Intelektual. Ya, kalau grahita ya. Ya, grahita. Grahita. Nah, di sini kita membutuhkan peran semua pihak, bukan hanya dari PPDI tentunya, tentu kita butuh peran dari pemerintah juga, termasuk masyarakat pada umumnya, karena hal-hal seperti itu tidak mungkin terjadi kalau kita semua saling mengawasi. Artinya walaupun mereka saling kenal, tapi tentu saja harus tetap ada walaupun ini bukan dikategorikan penculikan ya, tapi pihak keluarga sama sekali tidak mengetahui bahwa anak tersebut dibawa pergi. Dan ternyata anak itu masih di bawah umur. Untuk itu kita butuh perhatian khusus sebenarnya dari pemerintah. Kita berharap di lain waktu akan membahas lagi tentang hal ini, karena akan dikomunikasikan dengan LBH juga bagaimana langkah-langkah hukum selanjutnya, karena ini bukan kasus yang pertama kalinya. Dan berharap tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini, dan diharapkan juga kepada pihak kepolisian supaya lebih mengatensi jika ada laporan tentang hal-hal seperti, jangan dianggap sepele lah, jangan diskriminatif. Apalagi anak di bawah umur itu kan butuh pengampuan ya. Artinya tidak bisa membuat keputusan secara sadar untuk dirinya sendiri. Kita berharap setelah ini ada kabar baik ya dari PPDI, dan mungkin nanti kita akan menunggu juga kabar dari pihak korban bagaimana, dan berharapnya sih tidak ada pernikahan dini ya. Betul. Karena itu yang kasihan anak ini, belum diketahui juga bagaimana kondisi psikisnya sekarang ini, kita belum tahu. Kita akan tunggu perkembangan berikutnya. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.